Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Bapak dan Ibu rekan pendidik se-Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni Puspitasari SPD, guru dari SD Negeri 1 Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Video ini merupakan bagian dari tugas modul 2.3.4, di mana dalam video ini saya akan berbagi hasil pembelajaran saya berdasarkan 2 artikel penelitian. Saya juga berkesempatan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, Ibu Nimade Indriati SAG, merupakan guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Gubuk. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan di sekolah kami. Halo Ibu Indri, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya hari ini di sela-sela kesibukan mengajar. Saya sangat senang bisa berbagi dan belajar bersama Ibu. Dalam percakapan singkat ini, saya ingin menyampaikan sedikit hasil pembelajaran saya dari modul mengenai pemanfaatan data dan bukti penelitian dalam praktik pengajaran. Selama mempelajari modul ini, saya semakin memahami bahwa keputusan kita sebagai guru sebaiknya tidak hanya didasarkan pada intuisi atau kebiasaan, tetapi juga perlu berpijak pada bukti nyata dan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan siswa. Kali ini saya akan membagikan 2 artikel yang saya pelajari sebagai bagian dari asesmen sebelumnya. Keduanya membahas topik tentang pendidikan inklusif, khususnya strategi guru dalam mendukung anak dengan ADHD. Saya ingin mendengar pandangan Ibu tentang bagaimana temuan dari kedua artikel ini bisa kita terapkan di konteks sekolah kita, terutama di SD Negeri 1 Gubuk, yang juga memiliki keberagaman karakter dan kebutuhan siswa. Baik, untuk artikel yang pertama, yang saya pelajari adalah karya Rahmawati 2024 yang berjudul Strategi Guru dalam Menangani Anak ADHD di Sekolah Dasar. Artikel ini termasuk dalam kategori literasi abu-abu. Karena apa? Karena diterbitkan oleh lembaga pendidikan lokal dan tidak melalui proses peer review ketat seperti jurnal akademik internasional. Meskipun begitu, saya merasa artikel ini sangat menarik karena bahasanya ringan dan dekat dengan realitas guru di lapangan. Rahmawati menggambarkan berbagai strategi praktis yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi anak dengan ADHD di kelas, seperti memberikan instruksi secara bertahap, menggunakan penguatan positif, serta melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Artikel ini tidak banyak menampilkan data statistik, tetapi justru memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan solusi yang bisa langsung diterapkan di konteks sekolah dasar di Indonesia. Kemudian Ibu, untuk artikel yang kedua adalah karya Ward dan rekan-rekannya di tahun 2021. Jadi berbeda dengan artikel sebelumnya, penelitian ini bersifat tinjauan sistematis dan meta-analisis. Artinya, para peneliti menggabungkan dan menganalisis hasil dari banyak penelitian lain yang membahas topik yang sama. Artikel ini memiliki bukti ilmiah yang sangat kuat karena prosesnya melalui tahapan yang ketat, mulai dari pencarian literatur berbasis database internasional, seleksi penelitian yang memenuhi kriteria kualitas, hingga analisis data kuantitatif yang menghasilkan gambaran umum tentang efektivitas pelatihan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan guru secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan keterampilan guru dalam menangani siswa dengan ADHD. Jadi, kalau disimpulkan, artikel Rahmawati memberikan kita gambaran praktis dari konteks lokal, sedangkan artikel Ward et al. Memberikan dasar ilmiah global yang memperkuat keyakinan bahwa pelatihan guru memang berdampak besar terhadap keberhasilan pembelajaran inklusif.
Kalau saya bandingkan, kedua artikel ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Untuk artikel Rahmawati di tahun 2024, kekuatannya terletak pada relevansi praktis dan kedekatannya dengan konteks sekolah di Indonesia. Artikel ini menggambarkan realitas sehari-hari guru yang menghadapi anak dengan ADHD di kelas, mulai dari cara mengelola perilaku, membangun komunikasi positif, hingga melibatkan orang tua. Karena ditulis dengan gaya yang sederhana dan kontekstual, guru-guru di lapangan bisa langsung memahami dan mencoba menerapkan strategi yang dijelaskan. Namun, keterbatasannya adalah artikel ini belum melalui proses ilmiah yang ketat seperti penelitian akademik dengan peer review atau metode kuantitatif yang terukur. Tidak ada data statistik atau analisis mendalam tentang seberapa efektif strategi yang digunakan. Jadi, meskipun sangat relevan secara praktis, hasilnya belum bisa digeneralisasi ke semua sekolah atau digunakan sebagai bukti ilmiah yang kuat tanpa uji lebih lanjut. Sementara itu, artikel Watt et al. Di tahun 2021 justru memiliki kekuatan metodologis yang tinggi karena berbentuk tinjauan sistematis dan meta-analisis, di mana artikel ini menggabungkan banyak hasil penelitian dari berbagai negara untuk melihat pola umum tentang efektivitas pelatihan guru dalam menangani sistem dengan ADHD. Hasilnya memberikan bukti ilmiah yang solid bahwa pelatihan guru benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri dalam mengelola perilaku siswa. Namun, keterbatasannya ada pada konteks, karena sebagian besar penelitian yang dianalisis berasal dari luar negeri. Penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan budaya, kebijakan, dan kondisi sekolah lokal. Misalnya dalam hal jumlah murid per kelas, dukungan orang tua, dan ketersediaan pelatihan profesional bagi guru. Jadi, kalau disimpulkan, artikel Rahmawati memberi panduan bagaimana cara guru melakukannya di lapangan, sedangkan artikel Watt et al. Memberi bukti ilmiah mengapa itu efektif. Keduanya saling melengkapi, satu memberikan konteks lokal, satu lagi memberikan dasar akademis yang kuat. Setelah saya mempelajari kedua artikel tersebut, saya merasa bahwa kombinasi antara literatur abu-abu dan meta-analisis memberikan pandangan yang sangat seimbang antara teori dan juga praktik. Dari literatur abu-abu seperti tulisan Rahmawati, saya mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana guru di Indonesia berusaha menangani anak dengan ADHD dalam kondisi kelas yang sesungguhnya, dengan segala keterbatasan, kreativitas, dan kolaborasi yang dilakukan. Sementara dari hasil meta-analisis Ward dan rekan-rekannya, saya belajar tentang bukti ilmiah yang mendukung bahwa pelatihan guru dan strategi berbasis riset memang memberikan dampak nyata terhadap kemampuan mengelola perilaku siswa. Dari kedua sumber ini, saya semakin menyadari bahwa seorang guru tidak hanya perlu menjadi praktisi tetapi juga pembelajar reflektif. Artinya, setiap strategi atau pendekatan yang kita terapkan di kelas sebaiknya berpijak pada bukti baik dari pengalaman lapangan maupun hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 hal penting yang saya pelajari dan saya rasa sangat relevan bagi kita sebagai guru. Yang pertama, menilai keabsahan informasi sebelum menerapkannya. Jadi nggak semua sumber di internet atau media sosial bisa langsung dijadikan acuan. Kita perlu meninjau apakah informasi tersebut memiliki dasar ilmiah atau hanya berupa pendapat pribadi. Yang kedua, menyesuaikan hasil penelitian global dengan konteks lokal sekolah kita, di mana penelitian dari luar negeri tentu sangat bermanfaat, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan budaya, sumber daya, dan karakteristik siswa di lingkungan kita sendiri. Yang ketiga, menggunakan data kelas untuk mengevaluasi efektivitas strategi, misalnya melalui hasil asesmen formatif, observasi perilaku, atau refleksi mingguan, kita bisa melihat apakah strategi yang diterapkan benar-benar membantu siswa, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti ADHD. Dengan cara ini, guru bisa terus berkembang secara profesional, mengambil keputusan berbasis data, dan tetap berpihak kepada kebutuhan setiap anak. Saya merasa pendekatan berbasis bukti seperti ini juga dapat memperkuat kolaborasi antara guru, karena kita bisa berdiskusi bukan hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan data dan temuan penelitian yang jelas.
Bagaimana menurut Bu Indri, apakah hasil penelitian seperti yang saya pelajari ini bisa benar-benar membantu kita dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Menurut saya tentu sangat bisa, Bu. Kadang kita di lapangan selalu mengandalkan pengalaman dan intuisi saja. Padahal kalau kita juga memahami dasar penelitiannya, kita bisa lebih yakin dan terarah dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam pelajaran agama pun, saya sering menghadapi anak-anak dengan ADHD. Saya sependapat dengan Bu Indri. Kadang kita merasa sudah tahu cara terbaik berdasarkan pengalaman, tetapi ternyata masih banyak sekali pendekatan lain yang bisa kita eksplorasi dari hasil penelitian. Dengan begitu, praktik mengajar kita bisa lebih terukur dan tentunya berbasis pada bukti bukan hanya kebiasaan. Dan saya pikir kalau kita bisa mengkombinasikan pengalaman lapangan dengan penelitian, kita akan punya kedekatan yang lebih kaya, tidak hanya terorientasi tapi juga realistis dan sesuai kondisi di sekolah. Iya, setuju Bu. Mungkin kedepannya kita bisa membuat semacam forum atau komunitas belajar guru di sekolah, di mana kita saling berbagi praktik baik dan tentunya membahas temuan penelitian yang relevan. Jadi nggak hanya terhenti di diskusi ini aja, tapi juga benar-benar kita terapkan bersama di kelas. Bagus sekali Bu, dengan begitu kita bisa saling mendukung dan belajar bersama. Saya percaya kalau guru punya kebiasaan efektif seperti ini, pembelajaran sekolah akan semakin inklusif dan berpihak pada murid. Amin Bu, semoga dari percakapan singkat ini kita bisa terus menumbuhkan semangat belajar berbasis data dan penelitian di sekolah kita. Terima kasih banyak ya Bu Indri sudah meluangkan waktu dan berbagi pandangan yang sangat inspiratif. Diskusi ini benar-benar membuka wawasan saya tentang pentingnya menggunakan bukti penelitian dalam pekerjaan sehari-hari sebagai guru. Selama ini saya sering mengandalkan pengalaman dan intuisi dalam menghadapi dinamika kelas, terutama ketika berhadapan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Setelah mendengar penjelasan tentang bagaimana hasil penelitian dapat mendukung praktik pembelajaran, saya menyadari bahwa banyak strategi efektif yang bisa kita adaptasi jika kita mau membuka diri terhadap temuan-temuan ilmiah. Saya juga jadi memahami bahwa penelitian bukan hanya milik para akademisi, tetapi bisa menjadi panduan praktis bagi guru untuk memperbaiki pendekatan di kelas. Dengan memanfaatkan data hasil asesmen dan observasi, kita bisa menilai apakah strategi yang kita gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau perlu disesuaikan ke depannya. Saya juga tertarik untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan refleksi berbasis data di sekolah. Saya ingin belajar menganalisis data sederhana dari kelas saya sendiri, misalnya pola kehadiran, tingkat partisipasi, atau hasil tugas murid, agar saya bisa memahami kebutuhan mereka dengan lebih tepat. Saya juga berharap komunitas belajar guru di SD Negeri 1 Gubuk dapat menjadi ruang untuk berbagi praktik baik dan mendiskusikan hasil penelitian pendidikan yang relevan. Dengan begitu, pembelajaran di sekolah kita tidak hanya berjalan Melalui kegiatan wawancara ini, saya semakin yakin bahwa memadukan hasil dari literatur abu-abu dan meta-analisis dapat memberikan landasan yang kuat bagi guru dalam membuat keputusan pengajaran yang lebih reflektif dan berbasis bukti. Kedua jenis sumber pengetahuan ini saling melengkapi. Literatur abu-abu memberikan gambaran kontekstual yang relevan dengan realitas di lapangan, sementara meta-analisis menawarkan dasar ilmiah yang kokoh dan teruji secara metodologis. Dari percakapan bersama Ibu Nimade Indriati SAG, saya belajar bahwa pemanfaatan bukti penelitian bukan hanya memperkaya wawasan guru, tapi juga membantu kita untuk lebih memahami keberagaman kebutuhan murid, khususnya dalam konteks pendidikan inklusif. Guru menjadi lebih peka dalam merancang strategi pembelajaran yang adaptif, empatik, dan efektif bagi setiap anak, termasuk mereka yang memiliki tantangan dalam perhatian, perilaku, maupun cara belajar. Selain itu, praktik reflektif berbasis data seperti ini dapat memperkuat budaya kolaborasi di lingkungan sekolah.
Melalui forum komunitas belajar, guru dapat saling berbagi praktik baik, mendiskusikan temuan penelitian yang relevan, serta bersama-sama mencari solusi atas permasalahan belajar yang dihadapi di kelas. Dengan cara ini, pembelajaran tidak lagi bersifat individual dan sporadis, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada akhirnya, kegiatan ini menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembelajar dan peneliti di kelasnya sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan kemauan untuk terus belajar dari data serta bukti ilmiah, kita dapat mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, bermakna, dan berpihak pada perkembangan setiap murid.